Sebagian besar dari kita mungkin mengira bahwa waktu sahur hanyalah waktu untuk menyantap makan sahur. Padahal waktu tersebut bisa pula kita gunakan, kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon setiap hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa bentuk keberkahan makan sahur di antaranya karena waktu itu orang bangun, ada zikir dan doa pada waktu mulia tersebut. Saat itu adalah waktu diturunkannya rahmat serta diterimanya doa dan istighfar. Dalam hadis ini, kita akan melihat keberkahan waktu sahur tersebut. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Rob kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi berkata, pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat. Banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna pada waktu itu. Ibnu Hajar juga menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur adalah diijabah atau dikabulkan. Hal di atas dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Surat Ali Imran ayat 17. Jadi mari jangan sibukkan diri di waktu sahur dengan hanya aktivitas makan saja. Ambillah kesempatan waktu sahur untuk sholat malam. Ambillah kesempatan waktu sahur untuk kita beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah atas berbagai hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Astagfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah jika masih banyak bacaan Al-Quran kita yang belum fasih. Masih banyak bacaan Al-Quran kita yang belum memenuhi hukum-hukum. Astagfirullah, kita mohon ampun kepada Allah jika dalam memenuhi hak-hak Allah di dalam sholat kita masih belum khusyuk, masih dipenuhi oleh urusan-urusan dunia. Astagfirullah, kita mohon ampun kepada Allah jika hak Allah masih belum kita tunaikan. Ketika kita masih menganggap bahwa segala sesuatu yang mampu kita lakukan, kita anggap adalah kehebatan kita. Atau kita masih berpikiran bahwa ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi pada kita, itu sebagai bentuk kebencian Allah kepada kita. Padahal sebenarnya itu adalah ketidakmampuan kita untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari musibah yang Allah hadirkan kepada kita. Astagfirullah, kita mohon ampun kepada Allah ketika masih banyak hak-hak orang tua kita yang masih belum kita tunaikan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Astagfirullah, kita mohon ampun kepada Allah jika masih banyak hak-hak pasangan kita yang belum kita tunaikan. Jika masih banyak kata-kata yang bernilai kekufuran terlontar dari lisan kita terhadap pasangan-pasangan kita. Astagfirullah,
Kita mohon ampun kepada Allah ketika ternyata masih belum sempurna ketaatan yang kita berikan kepada pasangan kita. Astagfirullah, kita mohon ampun kepada Allah ketika ternyata masih banyak hak-hak anak-anak kita yang belum kita tunaikan. Astagfirullah, kita mohon ampun kepada Allah ketika ternyata pasokan yang kita berikan kepada anak-anak kita hanya memprioritaskan hal-hal fisik saja. Kita mohon ampun kepada Allah ketika pasokan makanan akal mereka belum optimal kita berikan. Kita mohon ampun kepada Allah ketika pasokan makanan ruhiyah mereka, ketika pasokan makanan keimanan mereka belum kita optimalkan. Nauzubillah. Astagfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah ketika ternyata hak-hak orang-orang di sekitar kita belum kita tunaikan. Hak tetangga kita. Astagfirullah, kita mohon ampun kepada Allah ketika ternyata pemeliharaan lingkungan belum optimal kita lakukan. Kita belum bersungguh-sungguh untuk membersihkan lingkungan kita. Kita belum bersungguh-sungguh untuk sungai-sungai kita menjadi bersih. Kita belum bersungguh-sungguh sarana dan fasilitas untuk kepentingan umat belum kita lakukan. Astagfirullah. Ketika ternyata belum banyak air yang kita alirkan. Astagfirullah. Ketika ternyata belum banyak pohon-pohon yang kita tanam. Astagfirullah. Ketika ternyata yang paling utama dakwah belum kita lakukan. Atau mungkin sudah kita lakukan, tapi belum sungguh-sungguh kita lakukan. Atau mungkin sudah kita lakukan, tapi terlalu didominasi dengan tujuan-tujuan yang hanya sekedar untuk membesarkan diri kita sendiri. Astagfirullah.